Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Seradiantisya Putri dengan NPM 8820124017 semester 4 tingkat 2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 4, yaitu pada mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marinda, SPD MPD. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil analisis kepragmatisan terhadap sebuah wacana tulis yang diambil dari media sosial TikTok dari akun Dampi. Wacana yang akan saya analisis berbentuk quote motivasi yang berisi pesan tentang kehidupan, kesulitan, dan harapan. Wacana ini menarik untuk dianalisis karena meskipun kalimatnya sederhana, di dalamnya terdapat makna yang cukup dalam dan mengandung unsur pragmatik yang kuat. Wacana tersebut berbunyi, setiap takdir yang membuat kita menangis, pasti ada akhir yang sangat manis. Setiap perjuangan yang susah, pasti membuahkan hasil yang begitu indah. Berkembanglah terus, jangan berhenti di tengah jalan. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Saya memilih wacana ini karena sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari saya, terutama dalam menggambarkan proses perjuangan manusia menghadapi masalah dan harapan akan hasil yang baik di akhir proses tersebut. Wacana ini termasuk quote motivasi yang sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Di dalamnya terdapat pesan penting tentang kesabaran, perjuangan, harapan, dan dorongan untuk terus maju. Karena itu, wacana ini sangat cocok dianalisis secara pragmatik. Masuk ke analisis, saya akan menjelaskan sedikit tentang pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna ucaran berdasarkan konteks. Jadi, yang dianalisis bukan hanya arti kata secara harfiah, tetapi juga maksud penutur, tujuan ujaran, dan efeknya bagi pembaca. Dalam analisis ini, saya akan membahas lokusi, ilokusi, perlokusi, tuturan langsung dan tidak langsung, presuposisi, implikatur, entailment, dan dieksis. Lokusi adalah makna literal atau makna harfiah dari sebuah ujaran. Artinya, kita melihat apa yang dikatakan secara langsung tanpa menafsirkan maksud tersembunyinya. Pada wacana ini, secara lokusi, penutur menyatakan bahwa setiap kesedihan dalam takdir akan berakhir dengan sesuatu yang manis. Setiap perjuangan yang berat akan menghasilkan sesuatu yang indah. Manusia harus terus berkembang dan hidup tidak pernah bebas dari masalah, serta rasa lelah. Makna harfiahnya adalah bahwa kesulitan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju hasil yang baik. Ilokusi adalah maksud atau tujuan dari ujaran tersebut. Jadi, bukan hanya isi kalimatnya, tetapi apa yang sebenarnya ingin dilakukan penutur melalui kalimat itu. Nah, artinya selain menyampaikan informasi, penutur juga melakukan tindakan seperti menasehati, memerintah, meminta, memotivasi, atau meyakinkan. Dalam wacana ini, penutur sedang menasehati, memotivasi, dan mendorong pembaca agar tetap bertahan menghadapi hidupnya. Kalimat berkembanglah terus, jangan berhenti di tengah jalan, menunjukkan adanya maksud apa untuk memberi dorongan moral kepada pembaca. Jadi, fungsi ujaran ini adalah memberi semangat dan membangun optimisme. Perlokusi. Perlokusi adalah efek yang timbul pada lawan tutur setelah mendengar atau membaca ujaran tersebut. Efek yang diharapkan dari wacana ini adalah pembaca menjadi lebih semangat, lebih kuat, lebih optimis, dan tidak mudah menyerah. Wacana ini bisa menimbulkan rasa haru sekaligus harapan bahwa kesulitan yang dialami akan berakhir dengan hasil yang baik. Jadi, tujuan akhirnya bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk memengaruhi sikap pembaca agar tetap semangat menjalani hidup. Langsung dan tidak langsung. Tuturan langsung adalah tuturan yang maksudnya disampaikan secara jelas dan sesuai dengan bentuk kalimatnya. Wacana ini tergolong tuturan langsung karena pesan utamanya disampaikan dengan sangat jelas, yaitu bahwa kesulitan akan berakhir dengan kebaikan dan manusia harus terus berjuang.
Tuturan tidak langsung adalah tuturan yang maksudnya tidak diucapkan secara eksplisit, tetapi bisa dipahami dari konteks. Pada wacana ini, kalimat "jangan berhenti di tengah jalan" secara tidak langsung berfungsi sebagai ajakan dan perintah agar pembaca tetap melanjutkan perjuangan hidupnya. Jadi, kalimat itu bukan hanya informasi, tetapi juga mengandung dorongan yang tersirat. Presuposisi. Presuposisi adalah asumsi yang dianggap sudah benar atau sudah diketahui bersama sebelum ujaran disampaikan. Dalam wacana ini, penutur mengandaikan bahwa hidup memang penuh masalah. Perjuangan itu melelahkan dan hasil yang baik membutuhkan proses yang tidak mudah. Artinya, wacana ini dibangun atas asumsi bahwa pembaca juga memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Implikatur. Implikatur adalah makna tersirat yang tidak disampaikan secara langsung, tetapi dapat dipahami dari konteks. Nah, dalam wacana ini, implikatur yang muncul adalah bahwa penderitaan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada harapan bahwa setelah kesulitan dan kelelahan akan ada hasil yang baik dan kebahagiaan di akhir proses. Dengan kata lain, penutur ingin menyampaikan bahwa proses sulit tidak boleh membuat seseorang itu berhenti, karena di balik kesulitan ada harapan yang sedang menunggu. Entailment. Entailment adalah makna yang secara logis pasti mengikuti isi dari kalimat. Pada wacana ini, entailment terlihat pada ketika disebutkan bahwa setiap perjuangan yang susah pasti membuahkan hasil yang begitu indah. Dari kalimat itu, secara logis dapat dipahami bahwa perjuangan memang tidak mudah dan memerlukan proses. Begitu juga pada kalimat, tidak ada hidup tanpa masalah. Yang berarti secara logis, masalah memang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Deeksis adalah kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks. Dalam wacana ini terdapat beberapa jenis deeksis. Yang pertama, ada deeksis persona. Kata kita merupakan deeksis persona karena merujuk pada penutur dan pembaca secara bersama-sama. Penggunaan kata ini membuat pesan terasa lebih dekat dan melibatkan pembaca secara langsung. Kedua, deeksis waktu. Walaupun tidak ada kata waktu yang secara jelas seperti sekarang atau besok, kata-kata seperti terus dan ungkapannya tentang proses hidup menunjukkan kesinambungan waktu. Ini mengisyaratkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada satu momen saja, tetapi berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, deeksis tempat. Ungkapan di tengah jalan dapat dilihat sebagai penunjuk situasi atau kondisi tertentu, yaitu saat seseorang belum mencapai tujuannya. Nah, ini menunjukkan posisi dalam proses, bukan tempat secara fisik. Deeksis endofora. Deeksis endofora adalah acuan yang merujuk pada bagian dalam teks itu sendiri. Pada wacana ini, penggalan kata setiap pada awal dua kalimat pertama dapat dipahami sebagai bentuk keterkaitan antar bagian teks. Kata tersebut merujuk kembali pada tema yang sama, yaitu kesulitan dan perjuangan hidup. Yang kelima, deeksis anafora. Deeksis anafora adalah pengacuan ke unsur yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam wacana ini, penggunaan pola yang mirip pada kalimat setiap takdir dan setiap perjuangan menunjukkan hubungan rujukan ke gagasan sebelumnya, yaitu bahwa semua kesulitan memiliki hasil yang baik. Yang keenam, ada deeksis katafora. Katafora adalah pengacuan ke unsur yang akan disebut selanjutnya atau setelahnya. Pada wacana ini, frasa atau kata akhir yang sangat manis dan hasil yang begitu indah berfungsi mengarahkan pembaca pada penjelasan berikutnya, yaitu bahwa setiap kesusahan akan muncul kebahagiaan dan keberhasilan. Ketujuh, ada deeksis exofora. Deeksis exofora adalah acuan yang merujuk pada sesuatu di luar teks, yaitu konteks nyata pembaca. Dalam wacana ini, kata kita dan ungkapan tentang hidup, masalah, perjuangan, dan rasa lelah merujuk pada pengalaman manusia secara umum di dunia nyata. Jadi maknanya sangat bergantung pada pengalaman hidup pembaca di luar teks tersebut.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wacana quote motivasi ini bukan hanya sekedar rangkaian kata yang indah, tetapi juga mengandung unsur pragmatik yang lengkap. Wacana ini menunjukkan bagaimana bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan nasihat, memberikan semangat, dan membangun harapan bagi pembaca. Dari sisi lokusi, wacana ini menyampaikan makna tentang kesedihan, perjuangan, dan harapan. Dari sisi ilokusi, wacana ini berfungsi sebagai nasihat dan motivasi. Dari sisi perlokusi, wacana ini dapat memberikan semangat dan pengaruh positif kepada pembaca. Dari sisi tuturan langsung dan tidak langsung, wacana ini tergolong tuturan langsung karena pesan utamanya disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, yaitu bahwa kesedihan, perjuangan, dan masalah hidup pada akhirnya akan membawa hasil yang baik. Namun, di dalamnya juga terdapat tuturan tidak langsung. Karena kalimat seperti berkembanglah terus, jangan berhenti di tengah jalan, secara tidak langsung berfungsi sebagai ajakan dan dorongan agar pembaca tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan. Dari sisi presuposisi, wacana ini mengandaikan bahwa hidup memang penuh masalah. Perjuangan itu melelahkan dan hasil yang indah tidak datang tanpa proses yang berat. Dari sisi implikatur, wacana ini menyiratkan bahwa penderitaan saat ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kebahagiaan dan keberhasilan di masa depan. Dari sisi entailment, makna yang pasti mengikuti isi wacana adalah bahwa jika perjuangan yang susah, maka tentu ada proses yang tidak mudah. Jika hidup penuh masalah, berarti manusia memang tidak bisa lepas dari tantangan. Dari sisi dieksis, terdapat kata kita yang menunjukkan keterlibatan penutur dan pembaca secara bersama-sama, sehingga pesan terasa lebih dekat dan personal. Selain itu, ungkapan seperti terus dan di tengah jalan juga bergantung pada konteks untuk dipahami secara utuh. Semua unsur ini saling mendukung sehingga wacana menjadi lebih bermakna dan kuat secara pragmatik. Saran yang dapat saya berikan adalah bahwa dalam membaca sebuah quote atau kutipan dari postingan media sosial, kita sebaiknya tidak hanya memahami arti kata-katanya secara langsung, tetapi juga memperhatikan konteks, maksud penutur, dan pesan tersirat di dalamnya. Dengan begitu, kita dapat menangkap makna yang lebih utuh dan tidak salah menafsirkan isi wacana. Analisis pragmatik seperti ini juga sangat bermanfaat untuk melatih kepekaan bahasa dan kemampuan berpikir kritis. Demikian video analisis kepragmatisan wacana yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.